أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Ikhwan akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di malam ini dalam rangka menghadiri acara peringatan syahadah Al-Imam Ali bin Husain Zainal Abidin alaihimassalam. Semoga hadirnya kita semua di malam hari ini merupakan bukti kesetiaan kita kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Ikhwan, akhwat, para pecinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, berbicara mengenai Al-Imam Sajjad alaihi salam, maka biasanya kita akan dimulai dari perjalanan keimahan beliau yang bermula ketika setelah kesyahidan Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam di hari Ashura. Pasca kesyahidan Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam di hari Ashura, maka keadaan umat Islam saat itu sudah tidak baik-baik saja. Sudah begitu genting. Kezaliman begitu merajalela. Pertumpahan darah di antara kaum muslimin terjadi dengan begitu banyaknya. Banyak pertempuran, peperangan, pembantaian yang dilakukan oleh khalifah-khalifah, oleh para penguasa zaman itu, yang mengakibatkan umat kebingungan. Umat tidak tahu harus berbuat apa. Jika kita lihat dalam sejarah, pasca kesyahidan Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, banyak terjadi pembantaian, serangan yang terjadi ke kota Mekah, serangan yang terjadi ke kota Madinah yang dilakukan oleh pasukan Yazid la'natullah alaih, membuat umat Islam tidak memiliki banyak kekuatan. Tentu yang saya maksud umat Islam di sini adalah umat mukmin, para pecinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Memang banyak terjadi kebangkitan seperti kebangkitan Mukhtar Al-Thaqafi, kebangkitan yang lain. Namun tetap saja kebangkitan tersebut bisa dipukul mundur, bisa dihabiskan oleh penguasa saat itu.
Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salam memilih jalan lain. Beliau tidak memilih jalan perlawanan dengan senjata, tapi beliau alaihi salam memilih jalan perlawanan dengan perdamaian. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali As-Sajjad hidup pada masa beberapa khalifah. Yang pertama adalah Khalifah Yazid bin Muawiyah Anatullah alaih, dan kemudian pada masa Khalifah Muawiyah bin Yazid, anak dari Yazid. 3 tahun Imam Sajjad alaihissalam hidup di masa Yazid. Dan mungkin di masa Muawiyah bin Yazid tidak ada yang mengatakan hanya beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa bulan. Ketika beliau menyerang ayahnya dan datuknya yang membantai Ahlul Bait, kemudian beliau ada yang bilang disingkirkan, ada yang bilang tersingkir dari khalifah. Kemudian masuk ke dalam masa kekuasaan Ali Marwan, yaitu kekuasaan Marwan bin Hakam, seorang yang sudah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Marwan bin Hakam dan ayahnya itu diusir dari Madinah karena melakukan sebuah pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada masa Khalifah Utsman, mereka akhirnya diundang kembali ke Madinah karena adanya hubungan kekerabatan antara Khalifah Utsman dan Marwan bin Hakam. Tidak lama setelah Marwan bin Hakam berkuasa, tidak sampai setahun kemudian, khalifah selanjutnya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Saya akan sedikit membahas hubungan antara Imam Sajjad alaihissalam dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini. Berbeda-beda dengan Khalifah Bani Umayyah di masa Imam Sajjad alaihissalam, Khalifah Malik bin Marwan memilih untuk berdamai dengan Imam Sajjad alaihissalatu wassalam. Beliau memerintahkan kepada algojonya, kepada panglima yang terkenal sangat bengis, agar tidak berbuat apa-apa dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Sehingga dari hubungan ini, dari mundurnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari menganiaya Imam Sajjad alaihissalam, akhirnya Imam Sajjad pun mengambil sikap untuk tidak berhubungan ataupun tidak melakukan sesuatu yang menyinggung kekuasaan penguasa saat itu. Hingga akhirnya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam memiliki kesempatan untuk menyebarkan ma'rifah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, memiliki kesempatan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, mengajarkan moral, mengajarkan kebaikan-kebaikan di umat saat itu. Kita semua tahu Imam Ali As-Sajjad alaihissalam memiliki 2 karya monumental, 2 karya yang sangat berharga yang beliau tinggalkan untuk Syiah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang beliau tinggalkan untuk umat muslim. Yang pertama adalah Shahifah As-Sajjadiyah, yang mana tadi salah satu doanya kita baca dan kita dengarkan dilantunkan oleh Ustaz Ali. Dan yang kedua adalah Risalatul Huquq, sebuah ensiklopedia, sebuah buku
yang mengajarkan tentang hak-hak seseorang, mengajarkan tentang hak seorang guru, mengajarkan tentang hak seorang tetangga ataupun hal-hal lain. Intinya buku tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan orang lain. Buku tersebut mengajarkan kepada umat Islam bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berbuat di tengah-tengah umat. Ini memberikan gambaran, memberikan pelajaran kepada umat Islam saat itu untuk kemudian pelan-pelan bisa menerima kembali Ahlul Bait alaihissalatu wassalam dan akhirnya Al-Imam Baqir alaihissalatu wassalam dan juga Al-Imam Shadiq alaihissalam bisa memanfaatkan hal tersebut untuk semakin dan semakin menyebarkan ajaran Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu ajaran yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam pada masa itu, yang mana beliau menggambarkan atau menjelaskan tentang kedudukan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Beliau pada masa itu mengajarkan sebuah salawat yang dikenal dengan nama salawat Sya'baniyah, karena diajarkan di bulan Sya'ban dan disunahkan untuk dibaca di bulan Sya'ban. Dan dalam salawat tersebut terdapat begitu banyak ma'rifah, pengetahuan akan kedudukan dari Ahlul Bait alaihissalatu wassalam dan bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Saya akan sedikit menjelaskan tidak semua, beberapa bagian dari salawat Sya'baniyah tersebut untuk kita bisa pahami dan kita bisa dalami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya. Dalam selawat tersebut, Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad syajaratin nubuwah wa mawdi'ir risalah wa mukhtalafil malaikah wa ma'dinil ilmi wa ahli baitil wahyi. Dalam potongan dari selawat ini, Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam memanjatkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan tentu selawat yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya adalah bentuk doa dari kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Imam Sajjad alaihissalam mengenalkan siapa itu Muhammad wa ali Muhammad. Beliau mengatakan syajaratin nubuwah, bahwasanya Muhammad dan ali Muhammad adalah pohon kenabian. Ini mengajarkan kepada kita sebuah akidah, sebuah pokok yang harus kita pahami, yang harus kita yakini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi Muhammad Ahlul Bait alaihissalatu wassalam adalah suatu satuan yang disebut dengan pohon kenabian. Mengenai pohon kenabian, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya aku adalah akar dari pohon tersebut dan juga batang utamanya. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah cabang utamanya yang keluar dari batang utama tersebut. Dan kemudian
Al-Imam Hasan wal Husain adalah buah dari pohon tersebut, dan juga para Syiah yang lain adalah daun-daun dari pohon tersebut. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya keimamahan Al-Imam Ali bin Abi Thalib merupakan bagian dari kenabian itu sendiri. Oleh karena itu, ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada para nabi untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga bermakna para nabi juga harus mengakui keimamahan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, karena itu adalah bagian dari kenabian tersebut. Maka di sini Al-Imam Zainal Abidin alaihissalatu wassalam mengenalkan kepada semua umat manusia bahwasanya Ahlul Bait alaihissalatu wassalam adalah satu pohon yang tidak pernah terpisah. Kemudian selanjutnya dikatakan wa maudhi'ir risalah, Ahlul Bait alaihissalatu wassalam adalah tempatnya risalah, adalah tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan risalah atau meletakkan pesan dan ajarannya, bukan hanya untuk umat manusia saat ini, bahkan untuk seluruh umat manusia, baik dari zaman Nabi Adam hingga akhir hari kiamat kelak. Dan selanjutnya Al-Imam Zainal Abidin juga mengatakan wa mukhtalafil malaikah, bahwasanya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah tempat lalu lalangnya malaikat, tempat malaikat silih berganti datang dan turun ke langit, turun ke bumi dari langit. Wa ma'adinil ilmi, begitu juga Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah pusat dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan beliau semua adalah Ahlul Baitil Wahyi. Dinamakan beliau Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah penghuni rumah wahyu, wahyu yang sampai kepada umat manusia harus melalui rumah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dalam lanjutannya Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mengatakan al-fulkil jariyah, bahwasanya Ahlul Bait alaihi salatu wassalam adalah ibarat bahtera yang berlayar fil lujajil ghamirah, dalam lautan badai. Ya'manu man raqibaha, orang yang naik ke atasnya akan selamat. Wa yaghraqu man tarakaha, dan orang yang meninggalkannya akan tenggelam. Jika kita melihat ibarat ini, maka kehidupan kita semua saat ini maupun kapanpun adalah ibarat badai di tengah samudra. Kehidupan kita selalu berada dalam bahaya, dan satu-satunya jalan selamat dari bahaya tersebut adalah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dalam lanjutan beliau mengatakan al-mutaqaddimu lahum mariq, orang yang mendahului Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, maka itulah orang yang telah keluar dari jalan kebenaran. Sebagaimana Ahlul Bait adalah bahtera keselamatan dalam badai samudra tersebut, maka tentu siapa yang mendahului bahtera tersebut akan celaka dan keluar dari kebenaran. Wal mutaakhiru anhum zahiq, dan adapun yang terlambat dari Ahlul Bait tidak sampai kepada bahtera tersebut juga kelak akan binasa. Wal lazimu lahum lahiq, dan orang yang selalu bersama Ahlul Bait, tidak mendahului maupun tidak terlambat, itulah orang yang akan selamat dan akan bersama Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dalam lanjutan salawat tersebut, yang mana Imam Ali Zainal Abidin mengenalkan Ahlul Bait kepada umat Islam saat itu,
Beliau mengatakan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam adalah al-kahfil hasin. Ahlul Bait alaihi salatu wassalam adalah gua yang bisa menyelamatkan setiap orang, adalah benteng yang kokoh, wagiyatil mutarril mustaqim. Dan juga Ahlul Bait alaihi salatu wassalam adalah tempat memohon, tempat meminta bagi orang yang terjepit dan tidak memiliki apa-apa. Wa malja'il haribin, dan tempat perlindungan orang-orang yang lari. Wa ismatil mu'tasimin, dan tempat sebagai penjaga orang-orang yang meminta penjagaan. Jika kita melihat ibarat ini, mungkin kita akan sedikit bertanya, mengapa Ahlul Bait bisa memiliki kedudukan seperti itu? Bukankah tempat berlindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Ahlul Bait juga disebut sebagai tempat berlindung? Di sini perlu kita pahami dan perlu kita ingat bahwasanya Ahlul Bait ketika disebut sebagai tempat perlindungan tidak lain dan tidak bukan karena Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam mereka adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Mereka adalah orang yang mewakili Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka tentu jalan menuju Allah itu harus melalui mereka. Tidak mungkin kita ingin menuju Allah tapi tidak melalui mereka. Maka bagaimana mungkin kita bisa meminta pertolongan kepada Allah tapi tidak melalui wakil-wakil Allah di muka bumi ini? Maka ini bukan merupakan bentuk dari syirik ataupun bentuk dari hal yang tidak dibenarkan, dikarenakan ketika kita berlindung kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, itu dikarenakan mereka adalah wakil-wakil Allah dan mereka adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa Ahlul Bait alaihi salatu wassalam adalah at-tayyibin al-abraril akhyar. Mereka adalah orang-orang yang tayyib, orang-orang yang abrar dan orang-orang yang akhyar. Ini adalah 3 sifat yang disebutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin mengenai Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tayyib adalah sifat bagi orang yang suci, orang yang memang seluruh keberadaannya, seluruh wujudnya adalah kesucian dan kebersihan. Walaupun abrar adalah orang yang suci dan kemudian orang tersebut merupakan orang-orang khusus yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya suci tapi juga selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan hal-hal yang baik. Dan al-akhyar bermakna orang yang seluruh hidupnya, seluruh wujudnya adalah kemurnian semata, adalah kebaikan semata, sehingga mereka kemudian merupakan orang-orang yang terpilih, yang Allah pilih di antara setiap umat manusia. Oleh karena itu, Ahlul Bait alaihi salatu wassalam adalah orang yang suci, orang yang selalu berbuat baik, selalu berbuat kebaikan, sehingga mereka semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang suci baik ini memiliki sifat yang lain, yaitu alladzina aujabta huquqahum wa faradta ta'atahum wa wilayatahum. Orang-orang baik ini, orang suci ini adalah orang-orang yang Allah telah wajibkan atas umat muslim, atas seluruh umat manusia, hak-hak mereka. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hak-hak mereka atas setiap umat Islam.
Apa itu hak-hak mereka? Tentu kita tidak bisa menyebutkan seluruh hak Ahlul Bait, kan begitu banyak. Namun setidaknya pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan 2 hak Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama adalah al-mawaddah, yaitu kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wajibkan kepada setiap umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aku tidak meminta upah atas dakwahku kecuali kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan hak yang kedua adalah nasr atau menolong Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala." Tentu kita perlu bertanya, apa yang dimaksud dari menolong Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah tidak perlu kita tolong sama sekali? Tentu benar. Oleh karena itu dimaksud dari menolong Allah adalah menolong wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu adalah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan yang terakhir yang kita bahas pada malam hari ini adalah wa faradta ta'atahum wa wilayatahum. Maksudnya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang telah Allah wajibkan ketaatan kepada mereka. Ikhwan dan akhwat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar bahwasanya ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juru bicara Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang Nabi ucapkan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada banyak kesempatan itu menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam akidah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, tugas Rasulullah tidak hanya demikian, tidak hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah telah memberikan mandat kepada Rasulullah untuk menyampaikan dari dirinya sendiri tentang apa yang Rasulullah inginkan. Maka disinilah makna menjadi mentaati Rasulullah dan Ahlul Baitnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan hanya dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dituntut untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang bersumber dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagai contoh, kita bisa bertanya, mengapa sholat kita hanya sah jika dilakukan dalam bahasa Arab? Mengapa sholat kita tidak sah jika dilakukan dalam bahasa Indonesia? Padahal bagi Allah tidak ada bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Maka sebagai orang yang tidak mengerti, mencemooh agama Islam, mengapa Islam harus sholat dengan bahasa Arab? Rahasianya adalah karena kita dituntut untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah mengatakan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan bahasa Arab, maka kita tentu juga harus sholat dengan bahasa Arab. Karena itu adalah bentuk
ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya saya berkhayal, seandainya Rasulullah diutus di Indonesia, kemudian sholat dengan bahasa Indonesia, maka kita semua juga harus sholat dalam bahasa Indonesia. Maka ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita tidak sholat dalam bahasa Arab, maka itu sama berarti kita telah tidak mentaati Rasulullah, dan Allah tidak akan pernah menerima sholat yang seperti itu. Karena sholat yang tidak didasarkan oleh ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam memiliki maqam tersebut, memiliki maqam untuk bisa memberikan sebuah syariat yang mana syariat tersebut tidak berasal dari Allah tapi berasal dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dalam istilah akidah maqam muftaridut ta'ah. Maqam ketika seorang bisa melakukan sesuatu, bisa memerintahkan apa yang ia inginkan. Sebagaimana maqam ini juga dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah Ibrahim mewajibkan kepada umat Islam untuk melakukan haji dengan cara-cara tertentu seperti tawaf, sa'i, lempar jumrah. Itu merupakan amalan-amalan yang dilakukan di masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena memiliki maqam ini, beliau pun mewajibkan kita semua untuk berhaji dengan manasik-manasik seperti itu. Namun dalam salawat ini sekedar taat saja ternyata tidak cukup. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan wa faratta ta'atahum wa wilayatahum. Bahwasanya taat semata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya tidaklah cukup. Mungkin banyak yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menerima wilayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya, maka itu pun tidak akan cukup. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwasanya Ahlul Bait adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ketaatan kepadanya dan juga berwilayah kepada mereka. Apa yang dimaksud dari berwilayah kepada mereka? Berwilayah dengan makna yang sederhana adalah kita mengakui bahwa kita semua berada di bawah kekuasaan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya harusnya memiliki kuasa atas diri kita. Itulah satu makna yang paling sederhana dari berwilayah. Maka orang yang tidak mengakui wilayah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam atau tidak mau mengakui bahwa Ahlul Bait berkuasa atas diri mereka, maka tidak ada jaminan bagi mereka untuk bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwan, akhwat, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufiknya, hidayahnya, sehingga kita semua tetap bisa berada dalam wilayah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan terakhir, kita akan mengirimkan pembacaan surat Al-Qadar 7 kali kepada para syuhada yang khususnya dimakamkan di Mashhad tadi subuh pada jam 2.30 waktu Iran, atau di Indonesia sekitar jam 6 pagi. Yang pertama kita akan kirimkan kepada Ayatullah Al-Uzma Asy-Syahid Sayyid Ali Husaini Al-Khamenei, dan juga kepada Asy-Syahid Misbahul Huda Baqiri Kuni, merupakan menantu dari Asy-Syahid Sayyid Ali Khamenei, dan kemudian kepada Asy-Syahid Zahra
Haddad Adil yang juga merupakan menantu dari Imam Ali Khamenei. Nah, selanjutnya kepada Syahid Sayyidah Bushra Husaini Khamenei yang merupakan putri dari Syahid Imam Khamenei, dan juga kepada Syahid Zahra Muhammadi Gulpaigani yang merupakan cucu dari Sayyid Ali Al-Husaini Al-Khamenei. Al-Hadini wal-Qatiniyatun Salihah. Al-Fatihah.